ya dari BDM, kalau kita bilang sekarang dok, itu Business Development Marketing Rumah Sakit Medika Astania. Di samping saya ini udah ada Dr. Nazif, SPOG, dokter spesialis Opjin Rumah Sakit Medika Astania. Dok, kasus stunting ini kan banyak terjadi di pelosok-pelosok desa misalnya gitu ya dok, yang minim sekali pengetahuan mungkin ya. Itu apa sih yang dilakuin misalnya dari pemerintah atau rumah sakit atau bagaimana dari gimana dok? Oke. Untuk catatan tambahan, sebenarnya kasus stunting nggak mesti ada di pelosok, hampir rata di seluruh wilayah, baik itu di perkotaan atau di daerah pelosok. Angka stunting itu tinggi benar di kita. Sekarang 24% dari persalinan. Target kita sih kalau bisa di bawah 4%, rendah target kita. Nah, sekarang terjadi di mana-mana, tidak mesti di pelosok. Orang bilang di pelosok kok lebih tinggi, sebenarnya di daerah juga lebih tinggi. Kenapa? Media lebih mudah diakses, jadi lebih mudah melihat akses internet yang benar bisa. Nah, kalau di pelosok mungkin tidak terjadi stunting, terjadi kehamilan remaja yang akhirnya menyebabkan stunting. Bisa. Penyebab paling sering apa? Putus sekolah. Paling sering putus sekolah. Jadi remaja tidak menyelesaikan sekolah, ujung-ujungnya udah nggak ada kerjaan lain, hiburan kurang, kira-kira gitu. Yang paling jalan pacaran, kehamilan remaja. Jadi apa sih yang sudah dilakukan pemerintah? Banyak kayak ini. Kita ngadain sosialisasi. Kemudian mulai yang paling penting sudah mulai berhubungan dengan sekolah-sekolah. Kita mulai ngasih ke remaja-remaja, ngasih tahu ke remaja-remaja risiko. Maka ada di BKKBN itu grupnya PKR yang ngomongin tentang kesehatan remaja nih. Udah itu ada generasi remaja. Jadi itu cara pemerintah. Stunting bukan lagi domainnya cuma Kementerian Kesehatan. Ini domain kita seluruhnya. Dan jadi domain termasuk rumah sakit, termasuk puskesmas, termasuk bidan, dokter. Sudah itu BKKBN membantu untuk mencegah stunting. Kenapa? Kita pengen ini ke depan kita tidak pengen ada penduduk kita yang stunting. Karena kalau banyak yang stunting, bagaimana dia bisa dapat pekerjaan yang baik untuk dia? Karena gangguan di biasanya kecerdasan otaknya. Kedua, biaya hidup orang stunting lebih gede loh dibanding yang tidak stunting saat dia dewasa nanti. Kenapa? Anak-anak stunting nanti setelah dia dewasa, dia mudah untuk terkena penyakit jantung, obesitas, artinya mudah untuk terkena kolesterol, diabetes juga, kira-kira gitu. Nah, itu yang besar biaya untuk dia nanti. Dan itu sebenarnya jadi beban biaya juga untuk negara. Jadi negara udah banyak yang lakukan. Dari Kemenkes sudah ngomongin selalu kita pakai webinar pendekatan ke sekolah. Dari BKKBN kita sosialisasi. Itu sosialisasi ke siapa? Ke remajanya langsung dengan ke orang-orang yang berkontribusi. Seperti apa? Guru-guru sekolah. Kita udah ngomong ke guru-guru sekolah karena guru-guru yang sering berhadapan dengan murid, ngasih tahu ini loh resiko kehamilan remaja, ini loh resiko stunting nanti. Dan kita yang di daerah, bisa kita yang berhubungan dengan kesehatan, yang di puskesmas, bidan, dokter, rumah sakit, itu mulai ngasih tahu. Kalau nanti kita ketemu kehamilan remaja, kehamilan remaja kita mulai kejar secepat mungkin nutrisinya. Nah, kalau pas setelah lahir kita mulai ikuti perkembangan grafik berat badannya, harus sesuai standar, jangan sampai 2 derajat di bawah standar deviasi. Kenapa? Stunting ini kalau udah terjadi, artinya di atas 2 tahun sudah ada perlambatan pertumbuhan, tidak bisa diobati lagi. Tapi sebelum 2 tahun dia sebelum 2 tahun kita masih berusaha kejar supaya pertumbuhannya tidak melambat. Tapi kalau setelah 2 tahun kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Anak ini udah bakal stunting walaupun kita kasih vitamin banyak. Jadi kita kejar. Kalau kita tahunya udah telat, ibu bidan nih ketemu, ada yang datang kereta hamil, yang mulai kasih nutrisi yang baik, cukup. Kita di rumah sakit tahu ini ada kehamilan remaja yang sudah telat, kita kejar dengan vitamin yang cukup. Dan kita kasih tahu ke depan jangan ini lagi loh, karena ada risiko. Jadi cenderung orang bilang, kenapa ya anak pertama lebih kecil dibanding anak kedua, anak ketiga? Ya kadang-kadang kan ada tahu hamilnya. Kira-kira gitu. Jadi pemerintah udah kasih tahu,
lewat puskesmas, lewat rumah sakit, lewat organisasi-organisasi, lewat Kementerian Kesehatan, lewat BKKBN. Benar banyak kok kita Udah lakukan. banyak ya dok. Oke dok, yang kita tahu nih kehamilan remaja itu bisa bikin stunting. Ya, salah satunya. Salah satunya gitu ya. Bisa nggak sih kita cegah hal itu? Oh, bisa. Jadi kenapa sih bisa kadang-kadang terjadi kehamilan remaja? Ini biasa ada istilah kita tuh perilaku yang berbahaya kalau kita istilah pada remaja. Apa sih perilaku berbahaya? Biasa perilaku yang saat pacaran nih. Jadi ada istilah kita itu kissing. Jadi perilaku-perilaku yang nanti bisa merangsang nafsu seksual sehingga terjadinya hubungan hubungan seksual yang tidak aman. Jadi yang pertama kissing. Kissing ini apa? Ciuman. Nah, ciuman dari ciuman yang biasa jadi deep kiss, friend kiss, ujung-ujungnya mulai berlanjut kayak berikut. Apa sih berikutnya? Necking. Necking itu mulai ke leher, mulai ya udah cium leher, bilang leher, itu rangsangannya. Nah, ini perilaku yang harus kita hindari. Oke? Jadi kalau udah kissing biasanya nanti yang berlanjut mulai necking. Ini kita juga hindari. Karena ada resiko kalau udah necking kadang-kadang udah rasanya nafsu seksual tidak tertahankan lagi. Yang berikut apa? Petting, nempel. Ingat, ini kan cuma ditempel aja nih di depan, tidak dimasukin. Oh, jangan salah. Itu punya risiko untuk terjadi kehamilan. Kenapa? Oke. Saat kita kira ada cairan bening yang keluarkan, oh ini cuma cairan bening karena rangsangan yang terlalu tinggi. Kita kira itu cuma cairan biasa. Beberapa kalau kita lihat di bawah mikroskop itu kadang-kadang udah mengandung sel sperma. Oke, kita tidak butuh banyak untuk menghamili orang, kita cukup satu sel sperma. Oke, nah sekarang kita tahu, ini remaja harus tahu nih, berapa banyak sih sel sperma yang dikeluarkan. Setiap 1 cc cairan semen dikeluarin, itu sebutannya cairan semen ya dikeluarin, minimal itu ada 15 juta sel sperma. Dan cukup 1 untuk membuahi sel telur. Oke, itu juga balik kita tahu nanti orang BKKBN tahu kenapa pada pasien-pasien yang dilakukan vasektomi harus mengeluarkan sperma dulu atau kalau berhubungan badan dengan istri habis di vasektomi harus minimal berapa kali dulu, itu bisa sampai 20 kali berhubungan. Kenapa? Untuk membersihkan sisa-sisa yang masih ada di saluran vas deferensnya yang sampai saluran keluar. Nah, kayak itu juga remaja-remaja yang kalau udah pernah mimpi basah, di salurannya itu udah ada sel-sel sperma. Saat dia terangsang hebat keluar cairan dikit, itu udah ada sel sperma. Ditempel aja di depan vagina dia bisa masuk. Sel sperma itu cepat gerakannya karena dia punya ekor ini nih, mendorong masuk ke dinding vagina. Yang normalnya kayak itu, masuk ke dalam rahim, lewat tuba ketemu sel telur. Hamil. Ya nanti bilangnya kan cuma nempel doang. Ya bisa kayak itu. Oke. Nah yang ketiga terakhir apa? Intercourse. Intercourse itu yang benar-benar berhubungan badan. Ini perilaku-perilaku yang berbahaya pada remaja. Ini yang dapat menyebabkan kehamilan remaja. Ini yang harus dihindari. Jadi ada istilah pacaran yang sehat yang gimana? Ya sebenarnya kalau pegang tangan aja boleh deh. Oke, kissing, necking, apalagi petting dan intercourse hindari. Oke, kita nggak pengen remaja hamil. Awalnya kayak itu. Kalau udah kandung sampai petting jarang bener deh. Habis petting itu selesai. Biasanya udah berlanjut intercourse. Kita nggak pengen remaja hamil, apalagi hamil tidak ketahuan. Yang sering ya dikira kan ini cuma nempel-nempel, dia nggak tahu. Mens kadang-kadang tidak disadari, tidak mens berapa lama, baru datang periksa, ternyata udah hamil dan udah hamil berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kita kehilangan tadi nutrisi yang dibutuhkan untuk janin di dalam, untuk perkembangan otaknya, untuk perkembangan sarafnya. Karena itu benar kita harus tahu perilaku yang berbahaya, hindari supaya tidak terjadi kehamilan. Terima kasih. Sama-sama.